sejarah kan luas ya. Wah, luas sekali. Jadi kalau membahas ini ya saya masih harus baca lagi. Itulah senangnya sejarah itu. Bukan hanya ini ya, bukan hanya anak-anak aja yang belajar, tapi Guru. kayaknya guru juga Iya, belajar. betul. Guru itu katanya menang belajar dulu ya. Nah, ya. Belum besok diajarkan, tapi kita sudah menang dulu, belajar dulu. Yang menang lahir dulu ya. Iya. Menang lahir dulu. Kan kita kayak tua duluan itu. Lebih tua dulu. Iya. Tapi sekarang banyak guru-guru sudah satu generasi dengan muridnya. Tapi sebenarnya lo gampang ya. Kalau pengen belajar sekarang kan bisa belajar lewat Google kan bisa. Iya. Informasi itu kayak membanjiri kita. Kalau kita mau belajar sejarah itu malah bisa melebihi gurunya. Tapi kalau belajar sejarah tanpa guru bahaya nggak sih? Soalnya kan sejarah itu kan banyak versi. Betul. Ya. Versi apa? Versi tambahan apa Iya, maksudnya? kayak versi G30S PKI itu juga banyak versi. Versi. Iya. Kadang ini gini, keberpihakan. Sejarah itu keberpihakan. Yang kita dengungkan sejarah itu ditulis para pemenang. Jadi Wah sih gue kayak tagline Pak Rizal ya. ya. Jadi kalau 4 pilar. Jadi kalau kadang ada orang yang belajar sejarah tanpa panduan, bisa jadi karena rasa keberpihakan, dia mencari sumber yang memang dia berpihak, iya. Sesuai untuk keyakinan penguasa saat Iya. ini ya gitu. Iya, menyesuaikan untuk pendapatnya sendiri, mendukung kelompoknya. Akhirnya sejarah itu sebagai legitimasi gitu ya. Kan ada yang namanya legitimasi. Berarti ya bisa diartikan sejarah itu nggak seluruhnya lurus gitu ya. Iya, Ada yang ditambah-tambahi, didramatisir dan lain sebagainya. Seperti layaknya film, Iya. sebuah film dokumenter. Sudut pandang nggak sih? Perbedaan sudut pandang atau perbedaan versi? Ya itu bisa jadi dua-duanya ya, sudut pandang ya, versi. Tergantung yang buat film siapa, tergantung yang membiayai film itu siapa. Jadi film itu bisa kemana arahnya, itu semacam-macam. Bisa di frame sedemikian rupa. Iya. Langsung ya. Oke, bahasnya Atoman. Oke, kita bahas materi aja. Oke, kemarin sampai di kita bahas kerajaan. Ingat saya masih mau masuk Majapahit. Iya, masih Majapahit. masuk kerajaan Majapahit. Jadi ceritanya ini Raden Wijaya. Raden Wijaya. Jadi, saat Raden Wijaya sudah dari menyingkir ke Madura. Iya, ke Madura bertemu Arya Wiraraja. Arya Wiraraja ini adalah pejabat dari Kertanegara, tetapi beliau merasa tersisihkan dengan kebijakan Kertanegara, akhirnya seperti oposisi. Cuma beliau memang daripada saya menentang raja, saya tak menyendiri aja. Menyendiri pergi ke Madura. Nah, kemudian saya membaca beberapa sumber ini ya. Ya, entah ini sumber benar atau salah ya. Ternyata ini nggak tahu benar salah. Ya, Arya Wiraraja ini yang ngobong-ngobongi Jayakatwang supaya memberontak. Ini benar atau salah saya? ngomong-ngomong itu artinya Iya, bahasa sekarang itu provokator. Iya, kayak memprovokator. Wis kamu nyerang Jayakatwang. Karena Kertanegara ini kan penganut istilah nggak salah, kalau saya salah mohon dibetulkan. Jadi menganut paham atau agama Buddha Tantrayana. Apa itu? Jadi itu adalah suatu agama percampuran antara Buddha dengan Hindu Siwa, namun lebih banyak masuk seperti lokal ya, jauh dengan agama aslinya itu ya. Jauh dengan Buddhanya, jauh dengan Hindu Siwanya. Nah, di sini memasukkan unsur-unsur lokal. Salah satunya apa? Jadi dalam salah satu agama tersebut dikatakan kalau orang ingin bebas dari nafsu ya, itu dia harus mengeluarkan nafsu itu. Jadi menyalurkan nafsu itu. Oh, malah disalurkan. Disalurkan. Jadi kalau memang nafsu itu berupa minum-minuman, harus minum. Itu. Saya tak minum. Wah, tagline-nya bagus nih. Pas ya. Ini iklan juga. Berarti harus di agama Buddha ini ya, berarti Buddha Tantrayana. Tantrayana ini dia jadi ketika memberikan pengen menghilangkan nafsu, maka nafsu itu harus disalurkan untuk
bisa saja keluar ya, nafsu itu keluar sudah. Sampai dia puas gitu Iya. ya. Sampai ada kepuasan Iya, tersendiri. betul. Itu ya garis besarnya sih yang saya lihat atau yang saya dengar pada waktu membaca. Tapi kalau ada yang paham itu dan memiliki sumber mungkin bisa dibetulkan. Nah, oleh sebab itulah ada beberapa pejabat mungkin yang merasa ini nggak cocok ini sama saya. Contohnya Arya Wiraraja. Ya, Kertanegara ini ambisius dan sebagainya. Tapi memang masa kejayaan Singosari ya pada masa Kertanegara. Nah, salah satu sumber dikatakan bahwa yang memprovokasi Jakatwang supaya memberontak itu ya Arya Wiraraja. Nah, ketika Jakatwang sudah menyerang Kertanegara, satu kondisinya memang istana itu kondisinya lowong ya, maksudnya tidak banyak pasukan yang menjaga istana. Kenapa? Karena pada saat itu kebanyakan pasukan itu dikirim ke Sumatera. Untuk melakukan apa itu? Namanya ekspedisi Pamalayu. Jadi ekspedisi Pamalayu itu adalah Kertanegara ini mengirimkan patung ya, namanya patung Amogapasya. Ini bisa dilihat bentuknya. Di situ patung itu nanti sebagai hadiah kepada kerajaan Melayu. Nah, intinya adalah selain melawan kerajaan Sriwijaya yang di Sumatera itu, juga melawan ini kerajaan Mongol yang akan datang ke Jawa. Karena sepengetahuan saya, waktu itu memang kerajaan memang dalam keadaan kosong untuk memerangi kerajaan Mongol, mencegat kerajaan Mongol yang mau menyerbu ke wilayah. Iya. Benar. Tapi selain itu, berarti ada dua ini ya, tambahan ya. Berarti ada yang dikirim ke Sumatera, ada juga yang dikirim untuk menghadang kerajaan Mongol yang mau ke Nusantara ini, ke Majapahit. Iya. Cuma yang saya tahu memang ini ekspedisi Pamalayu juga tujuannya untuk menghadang Mongol. Karena apa? Itu kan Sumatera ya. Jadi jalurnya lalu lintasnya itu pasti lewat situ Sumatera. Jadi intinya ketika ekspedisi Pamalayu itu tujuannya juga dua, untuk melawan Sriwijaya juga menghadang itulah. Di istana itu hanya ada dua tokoh yang memang berpengaruh, yaitu menantunya Kertanegara Sema. Yang pertama Raden Wijaya, yang kedua Arya Wiraraja. Maaf. Ardaraja. Ardaraja ini siapa? Ardaraja adalah anaknya Jakatwang. Jadi Kertanegara ini sistem politiknya adalah bagaimana mengikat hubungan keluarga yang mungkin punya potensi musuh Singosari. Jadi salah satunya dengan menikahkan putrinya dengan ini anaknya Jakatwang namanya Ardaraja. Nah, di sinilah Ardaraja posisinya ya sebagai menantu, tapi dia juga posisinya berpihak pada ayahnya ya. Sehingga kita belum tahu pasti pada posisi itu dia membela mertuanya ya, Kertanegara, atau membela ayahnya Jakatwang, gitu ya posisinya ya. Cuma memang di saat penyerbuan itu Ardaraja sepertinya yang membantu ayahnya. Ketika ini kan ada strategi penyerangan. Singosari saat itu lagi ada itu namanya kayak ritual keagamaan Buddha Tantrayana, salah satunya malam hari pas bulan purnama itu kemudian minum-minuman kan kondisi mabuk dan sebagainya, pejabat semua mabuk. Lah di sebelah sisi utara Singosari itu ada pasukan Jakatwang. Kemudian ini akhirnya Raden Wijaya sama Ardaraja menyerbu. Lah ketika menyerbu ternyata itu hanya pancingan saja. Jadi mereka itu menyerang utara, kemudian mundur perlahan pasukan Jakatwang, sehingga pasukannya Singosari itu masuk. Iya, terlalu maju ke utara. Lah pasukan yang di selatan itu kosong. Nah ini ada itu pasukan Jakatwang masuk dengan pasukan yang lebih besar lagi, sehingga kondisi istana lowong sekalian banyak yang terbunuh. Salah satunya Kertanegara ini juga terbunuh dalam situasi itu penyerangan oleh Jakatwang. Akhirnya Ardaraja kembali bertemu ayahnya. Lah Raden Wijaya ini Ardaraja ini selamat ya? Iya kan mereka berdua menyerang ke utara ya. Ardaraja kembali ke Singosari.
Nah, Raden Wijaya memutuskan Masuk. ke Madura. Oh. Seperti itu. Terus ini kita ke Madura, kalau kembali ya gimana? Nanti khawatirnya kita kan ditawan dan sebagainya. Nah, disitulah Raden Wijaya berkonsultasi pada Arya Wiraraja. Nah, salah satu konsultasinya adalah Raden Wijaya minta bantuan saran gimana ini seharusnya posisi saya ini. Saya ini juga ingin balas dendam, tapi posisi saya seperti ini kayak pelarian. Sama Arya Wiraraja ya gini, ya sudah nanti kamu saya sarankan untuk kamu menyerah saja pada Jakatwanghu. Jadi kayak pura-pura menyerah. Kemudian kamu juga minta sebuah tanah namanya tanah hutan ya. Sehingga namanya hutan Tarik itu di sekitar Mojokerto ya, yang nanti calonnya kerajaan Majapahit ya. Nah, nanti ada pohon buah mojo yang rasanya pahit ya, nanti namanya Majapahit. Dan salah satu syaratnya gini Arya Wijaya, kalau nanti kamu sudah berhasil mendirikan kerajaan, kita bagi dua kerajaannya. Jadi sebelah barat itu Raden Wijaya, sebelah timurnya Arya Wiraraja. Jadi sepertinya peran sutradara itu kalau di cerita para raton ya, itu lebih ke Arya Wiraraja ya. Berdirinya Majapahit itu tokoh ini kalau nggak diceritakan kayaknya bukan Majapahit, nggak secara utuh nanti berdirinya. Nah, oleh itulah Raden Wijaya, ya saya ikut sarannya Arya Wijaya. Nah, mereka berdua menghadap Jakatwanghu. Sama Jakatwanghu diampuni. Kemudian Raden Wijaya minta JACC. Iya, minta hutan nanti supaya untuk perlindungan apa gitu ya istilahnya. Dan sama Jakatwanghu ya dipersilakan. Nah, disitulah Raden Wijaya memang mendirikan hutan itu sebagai kayak basis ya. Berarti ini tidak mendirikan kerajaan ya, waktu itu memang tidak buka lahan. Memang membuka lahan saja, Iya, tidak untuk pemukiman. Tujuannya memang membuka lahan saja, Nah. tidak ada untuk penghimpunan kekuatan. Iya, cuma ya memang kan sembunyi-sembunyi ya, samar-samar ya. Kalau nanti dibilang langsung kekuatan ya pastinya ya langsung Nggak boleh diizini, malah ditawan itu ya. Kan ya nggak mungkin. Namun ya kalau ya kok dilalah ya, namanya sejarah ya ada kebetulan juga. Pasukan Mongol ini ya nama kalau di Jawa ini kita menyebutnya pasukan Tartar ya. Itu sudah mau menuju ke Jawa pada saat posisi itu. Mereka itu disuruh sama Kublai Khan ya, jadi kaisar Cina tapi keturunan Mongol, keturunan Genghis Khan itu, untuk membalas dendam perbuatan Kertanegara. Jadi Raja Kertanegara itu kan sebelum meninggal pernah utusan Mongol datang ke Singosari. Kemudian karena mungkin istilah sopan santunnya ya, menurutnya kayak merasa menghina kerajaan Singosari dan Kertanegara ya, maka utusannya itu dilukai ya. Utusannya ini dilukai. mengki itu ya? Iya, Mengki. betul, mengki. Sampai ada bilang diputus telinganya itu ya. Sampai segitunya ya. Jadi akhirnya pulang utusannya langsung Kublai Khan marah kan ya. Ini Penghinaan. penghinaan luar biasa. Ini seorang utusan ini ibaratnya seperti simbol perwakilan kaisar ya, Cina. Kalau ini perbuatan ini dibiarkan, khawatirnya kerajaan lain juga akan malah memberontak Sama seperti kerajaan Singosari. Jadi ini lebih kepada menghukum Raja Kertanegara, tetapi tidak berambisi untuk menguasai karena wilayahnya terlalu jauh ya. Cuman hukuman saja. Iya, hukum saja. Wes apa? Kalau toh bisa membunuh ya nggak apa-apa, bunuh aja Kertanegara ya kayak gitu. Ya pasukan kekuatannya luar biasa. Nah, sejarahnya Mongol itu kan luar biasa sampai menguasai Baghdad, membunuh Sultan Baghdad yang terakhir itu, dan Baghdad itu dibakar, di bumi hanguskan. Terkenal itu ya. Jadi Genghis Khan ya. Genghis Khan itu ya. Nah, akhirnya ini ya. Berarti kerajaan Mongol ini datang ke wilayah Singosari itu membawa kekuatan penuh atau memang ya cuman hanya untuk memberikan pelajaran saja? Ya, kalau diibaratkan ya termasuk kekuatan penuh ya, karena ini ibaratnya menghukum ini kalau bisa ya termasuk
membunuh, Dibumi hanguskan dibumi juga. hanguskan juga. Seperti itu. Oleh sebab itulah tanpa Diana datang ya. Nah di situ menurut informasi ya Raden Wijaya paham loh, ini ada Tartar datang ya. Langsung ditemuilah mereka, kemudian mereka menginformasikan bahwa mereka ini ingin membalas Kertanegara. Akhirnya dengan tipe muslihat ya, ayo kalau gitu kita serang gitu ya. Jadi Musuh yang apa sama. namanya sekarang sekutu ya. Iya, yang sama. musuh Jadi yang sekutu. sama ya. Setelah ini kita nggak tahu posisi pasukan Tartar ini apakah tahu bahwa Kertanegara ini sudah mati atau belum ini ya. Tapi ada beberapa sumber mengatakan Kertanegara itu sudah mati diganti Jakatwang. Lah tentara Mongol gini berpikir ya, lah kalau sudah diganti kan sebenarnya Kertanegara sudah mati ya. Ya. Tapi misi kami ini kan pokoknya menghukum siapapun ya raja Pemimpin, yang Nggak jelas pemimpin, motifnya. ya. Pokoknya sudah misi selesai kita Meskipun mati atau nggak mati, kita hukum pemimpin. iya pemimpinnya itu. Bisa anggapannya mungkin ya Gak mau pulang tangan kosong. iya mungkin Jakatwang anggapannya ya Jakatwang ini termasuk pembelanya negara ya. Mungkin Raden Wijaya punya tipe muslihat, ayo kita perang, saya juga nggak setuju sama mereka. Akhirnya ya dengan kekuatan pasukan Mongol wes diserang lah Jakatwang. Akhirnya ya itu Jakatwang ada raja ya terbunuh, kemudian akhirnya itu berhasil secara luar biasa ya dikuasai ya kerajaan itu Kediri. Yang menguasai Yang siapa? Kediri. Mongol apa Raden Wijaya? Ya ini koalisi Mongol sama Raden koalisi. Wijaya. Nah, kemudian Raden Wijaya berpikir, nah ini nggak boleh selamanya di sini ya. Ini nggak aman, apalagi dalam salah satu kultur Jawa ya. Kalau orang asing terlalu lama di tanah Jawa ini dikhawatirkan akan menghilangkan nilai apa ya, kultural, spiritual dan sebagainya istilahnya ya. Nggak boleh lama-lama ini. Akhirnya ketika pesta ya, kan pesta minum-minuman keras ya. Langsung Orang Mongol memang kebiasaannya kalau mereka menang, mereka buat pesta seperti iya, itu. Ya. sepertinya ya karena ceritanya sih seperti itu. Ya. Sebetulnya ketika malam-malam minuman diserang, akhirnya banyak yang lari, banyak yang terbunuh, banyak yang lari. Lah sisa pasukan itu langsung lari menuju ke Cina. Seperti itu. Berarti sebagian banyak yang terbunuh, sebagian ada yang masih selamat Tapi lari. melarikan diri. Iya, melarikan diri. Seperti Selamat lolos ke sana. iya, lolos. Lah akhirnya ya itu sudah pesaingnya Jakatwang itu sudah mati, Mongol sudah tentara sudah nggak kabur ya. Siapa lagi ya saatnya ya Nggak ada raja lagi. Iya, itulah awal berdirinya kerajaan Majapahit. Dan Akhirnya mengikrarkan diri Raden Wijaya ini. iya, mengangkat dirinya sendiri sebagai raja. Rajasa ya, itu salah satu gelarnya Kenaro. Itu masih dipakai lagi oleh ini Raden Wijaya, menganggap dirinya keturunan Kenaro. Emang kalau silsilah itu masih Memang silsilahnya iya, masih keturunan sama Kenaro. Kenaro. Ada Canggah ya. Iya. Iya, Oh, iya, itu turunan Canggah. apa ya? 4 generasi. Kenaro generasi. Canggah. punya anak lagi, 4 anak lagi. generasi masih Canggah. Baru ya Raden Wijaya. Masih 4. Ya itulah bayangannya kalau seandainya ya tentara Mongol itu nggak datang, mungkin masih lama prosesnya. Si Ibaratnya. Iya, masih lama. Kan soalnya menghimpun kekuatan Yang itu nggak kekuatannya- butuh 1 tahun 2 Iya, tahun. nggak bisa butuh satu malam. Butuh bertahun-tahun ya, butuh kondisi lah itu. Sukses berarti. Ya, aneh ya. Pertempuran ini sukses dan dimenangkan oleh akhirnya Raden Raden Wijaya. Wijaya dan Terus, mendirikan Arya Wiraraja ini ngapain? Oh iya. Ya, Arya Wiraraja ini. Iya, ya. Karena ya sudah janji ya. Ya salah satunya dibagi kekuasaan. Namun cerita tentang Arya Wijaya ini posisinya di mana nih kita nggak diberi informasi yang kita lebih tahu cerita ya tentang bagaimana Raden Wijaya itu dalam pemerintahannya itu. Jadi Arya Wiraja nggak diceritakan. Nggak diceritakan juga. Ya. Cuma yang diceritakan adalah anak-anaknya yang mengabdi ke
Raden Wijaya. Jadi anaknya ini Ranggalawe sama Nambi itu mengabdi kepada Raden Wijaya dan menjadi salah satu patih ya, salah satu panglima perang dan sebagainya. Seperti Oh, Nambi itu anaknya Arya Wiraraja. Iya, Wiraraja. Patihnya memang yang terkenal kan Arya Nambi, apa namanya? Ya, Nambi. Nambi. Patih Nambi. Patih Nambi. Patih Nambi. Ranggalawe juga terkenal. Oke, berarti setelah itu kan Raden Wijaya kan setelah mengikatkan diri jadi raja, maka dia menjadi raja pertama kerajaan Majapahit. Ya. Saat itu sudah namanya Majapahit. Sepertinya ya, tapi proklamirnya menamakan Majapahit ini mungkin ada di prasasti atau di kitab ya. Saya Memang kurang ada tahu ya. Iya, namanya Majapahit gitu. Saya cerita sedikit berarti ini terkait Raden Wijaya memulai awal pemerintahannya. Salah satunya dalam kerajaan itu ada konflik ya. Walaupun ini masih kepemerintahan Raden Wijaya. Ya. Masih di seputar situ. Cuma memang ada kelemahan beberapa karakter dari Raden Wijaya ini. Salah satunya mudah terhasut. Bahkan teman-teman seperjuangannya itu diburu, kemudian diperangi, dibunuh, akhirnya ya seperti itu. Salah satunya Ranggalawe, Lembusora itu kan hasutan Mahapatih namanya Diahalayuda ya. Jadi Mahapatih ini ingin meraih jabatan tertinggi, salah satunya yang menggulingkan pesaing-pesaingnya. Nah kok pesaingnya itu adalah teman seperjuangannya Raden Wijaya. Orang-orang di sekitar Raden Wijaya sendiri. Betul sekali. Yang dijadikan tumbal. Iya. Terus dari kejadian ini ada pemberontakan nggak dari orang-orangnya? Kan tidak semuanya orang-orang Raden Wijaya ini terbunuh. Ada istilahnya kekecewaan nggak dari pihak teman-temannya ini, kok semuanya dibunuh atau dianiaya atau dan lain sebagainya, yang mengakibatkan pada waktu kekuasaan Raden Sriwijaya ini akhirnya Raden Wijaya ini akhirnya mungkin selesai. Semua pemerintahan umumnya itu memang pasti ya ada yang setuju dan yang setuju ya terkait kebijakan. Namun di pemerintahan Raden Wijaya yang saya ketahui ya dua pemberontakan itu ya yang utama karena memang salah satu yang besar. Namun ya beberapa bisa jadi memang ada menyimpan kekecewaan tapi nggak sampai timbul pemberontakan, itu bisa jadi. Hingga nanti berlanjut sampai masa, berarti mulus ini kepemimpinannya Raden Wijaya ini mulus sampai dia pensiun. Iya, sampai dia wafat digantikan oleh Jayanegara, ini anaknya. Nah ini yang malah pada masa Jayanegara ini pemberontakannya paling banyak. Iya, banyak dan paling berbahaya. Sampai bisa mengusir raja dari ibu kota, sampai raja itu mengungsi. Nah itu sampai segitunya. Tapi emang pemberontaknya ya itu orang-orang kerajaan sendiri yang nggak puas. Jadi orang-orang dalam istana itu. Kalau kepemimpinannya anaknya Raden Wijaya ini siapa namanya? Jayanegara ini gimana? Wah ini ya kita bayangkan umur 15 tahun jadi raja ya gimana ya. Di tingkat apa? SMP? SMP kelas 3 ya. SMP kelas 3. Iya. Sudah jadi raja. Karena keturunan raja maka dia harus jadi raja. Iya. Dan dia anak dari selir, itu masalahnya. Oh, bukan anaknya Raden Wijaya asli. Ya asli, Pak. Iya, tapi bukan dari ratu. Iya, jadi ceritanya selir kita bahas selir. Selir itu sama ratu itu bedanya apa dulu? Ratu itu resmi. Iya, dalam artian setiap anaknya nanti pasti jadi putra mahkota. Jadi calon raja. Kalau selir belum tentu. Hanya peristiwa-peristiwa khusus lah yang anak selir itu bisa jadi raja. Tapi selir ini juga istri ya? Ya, istri sah juga istri ya? Sah. Istri sah. Istri siri lah ya kalau sekarang itu ya? Kalau siri kan disembunyikan, ini enggak. Jadi diumumkan ya dia jadi selir. Kayak Kenaro itu kan permaisurinya Ken Dedes. Nah, selirnya Ken Umang. Ken Umang itu
jadi anak Tojaya. Tojaya kan memberontak pengen hak raja. Artinya juga. kalau ratu itu cukup satu ya. Kalau ratu gak punya anak laki-laki, Itu bisa jadi jatuh ke selir kalau ke selir punya anak laki-laki. Ya berarti ratu itu cuma satu ya. Kalau di Raden Wijaya ratunya 4 malah. Oh ratunya 4. Iya. Si ada selirnya lagi. Selirnya 1. Oh, Ceritanya itu selirnya sih. Jadi istrinya 5. 5, statusnya permaisuri 4. Lah 4 ini putri semua ini adalah anak Kertanegara. Jadi anak Kertanegara itu kok perempuan 4 dinikahi semua sama Raden Wijaya. Ya nggak usah dibayangin. Kalau di agama kita kan beda ya. Gak oleh ya. Nggak boleh sedarah ya. Saudara, Iya. kamu saudara. Tapi kalau Turun dulu waktu dulu ya, sebelum kerajaan Islam sebelum Islam masuk ya. iya sebelum Islam masuk itu masih ada boleh kalau setelah Islam masuk. Kecuali kalau turun ranjang itu mungkin tahu istilahnya ya. tahu. Turun ranjang. Iya. Jadi kalau kakaknya meninggal menikah dengan adiknya. Adiknya. Itu nggak apa-apa. Tapi Kalau naik ranjang kok. nanti menikah dengan kakaknya. Iya. Bang. Oke. Lah kan aku nggak pernah dengar naik ranjang. Iya. Oke, berarti jadi di situ terjadilah konflik karena siapa tadi namanya? Jayanegara. Jayanegara ini adalah anak daripada Selir ya. Dan Selir ini bukan putri Jawa. Ini adalah putrinya dari Sumatera. Kita masih ingat ekspedisi Pemelayu kemarin? Lah, salah satu putri kerajaan Melayu, ada kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu kan menerima hadiah dari kerajaan Singosari berupa patung Amgapasa. Lah, kemudian Raja Melayu ini menghadiahkan putrinya ya untuk dinikahkan sama raja yang di Jawa. Salah satunya namanya Darapeta. Putri Darapeta. Nah, Putri Darapeta inilah menikah sama Raden Wijaya. Nah, di antara semua istri Raden Wijaya yang punya anak ini 2 istrinya. Yang pertama Darapeta, anaknya nama Jayanegara, sama Gayatri. Putri Gayatri ini Gayatri Tunggadewi. Bukan. Tapi anaknya nanti namanya ini Tribuana Tunggadewi. Jadi Jayanegara lahir duluan, setelah itu Gayatri baru melahirkan 2 anak tapi putri semua. Jadi manggilnya Jayanegara itu adik ya. Adik perempuan, adik putri semua tapi beda ibu gitu. Berarti kalau keturunan raja itu harus laki-laki gitu ya? Artinya ya. Kalau Pewarisnya. cuma memang nanti setelah Jayanegara terbunuh, penggantinya adiknya itu yaitu Tribuana Tunggadewi jadi Yang ratu. dua itu. Jadi sebenarnya nggak masalah sih. Cuma mungkin posisinya saat itu Jayanegara yang tertua ya. Dan posisi Jayanegara mungkin sudah diangkat jadi raja ya sudah. Akhirnya putrinya ini yang manut Oke, aja. paham, Pak. Lebih muda lagi malah ya umurnya. Wong Jayanegara 15 tahun ya. Adiknya Tribuana. berapa? Ya Tribuana malah lebih muda lagi. Untuk mengisi kekosongan ya bisa jadi ya sedang segera diangkat. Namun Jayanegara ini kan ya rajanya raja lemah dalam artian ya kewibawaannya, kepemimpinannya, bahkan desas-desusnya ini memang suka mengganggu istri orang ya. Jayanegara ini. Iya Jayanegara ini. Saya cilik yuk. Ya 15 kan tahun. nanti seusia Oke, saya. Berarti apa namanya? Jayanegara ini masa kepemimpinannya mengalami ini enggak di Majapahit? Mengalami masa kejayaan enggak di Majapahit? ya kalau diceritakan Pemberontakannya kan lebih banyak di ini, lebih di banyak Jayanegara. di Jayanegara. Menurut saya ya lebih malah fokus pada menumpas ya, membasmi pemberontakan dibanding menenteramkan situasi negara menjadi jaya ya. Kalau sudah situasi keamanan nggak stabil, pasti ekonomi ya sudah mungkin ya nggak stabil juga. Seperti itu. Ya ini memang Apa kepingin melebarkan sayap untuk menguasai kerajaan-kerajaan yang lain masanya Jayanegara. masa ini. nggak kepikiran ya karena
bisa jadi karena ya itu fokus pada menumpas pemberontakan, akhirnya ya gak sampai kepikiran untuk dan memang cuma ancamannya bukan ancaman dari luarnya Majapahit, dalamnya sendiri malah pejabat-pejabatnya sendiri. Nah salah satunya pemberontakan Nambi itu kan putranya Arya Wiraraja yang ternyata sampai masa Jayanegara beliau kan menjabat. Nah ini diprovokasi sama itu Halayudha lagi Mahapati itu. Akhirnya ketika Nambi pulang ke Lumajang ya, namanya dulu Lamajang ya, Lumajang. Lah di situ sudah dianggap memberontak. Jadi nggak tahu ya, itu hampir mirip-mirip peristiwa yang sebelumnya. Ya. Iya, ketika orang pejabat Ronggolawe iya pulang ke Tuban itu dianggap memberontak. Jadi polanya itu hampir sama ya, hampir kebaca. Iya, hampir kebaca. Jadi orang pulang itu harus di kerajaan itu bisa dianggap macam-macam memberontak, apalagi nggak puas difitnah. Hanya ketika pulang kemudian di situ ternyata Nambi itu juga mungkin sudah was-was ya. Ini saya kayaknya merasa mau diserang ini ya kayaknya ya. Akhirnya di Lumajang itu ada beberapa peninggalan, salah satunya kayak batu bata yang tersusun kayak benteng gitu ya. Sepertinya di situ sudah ada benteng pertahanan ya. Disiapkan untuk disiapkan itu. Cuma ya memang kalah ya. Kalah jumlah, kalah. Mungkin bisa jadi kalah jumlah dan sebagainya. Nambi akhirnya ya kalah, tewas. Seperti itu. Lah yang pemberontakan terbesar itu yang Rakuti. Oh, Rakuti. Iya, Rakuti, Kuti dan Semi. Lah Kuti ini adalah salah satu pejabat istana. Beliau adalah kasta Sudra ya. Kan ada kasta-kasta itu, rendah yang nomor 2 setelah apa? Rakuti ini apa pemberontak juga? Apa namanya? Perampok juga bukan ya? Bukan. Kalau di cerita kolosal ya. Ada yang ceritanya Rakuti itu dari orang rendah. Tapi emang dia orang Sudra ya. Kan paling rendah situ ya. Orang rendah kemudian dia menanjak menjadi punya jabatan. Itu salah satu ceritanya. Tetapi di sini Rakuti ini walaupun orang Sudra, kasta Sudra, tetapi dia punya jabatan salah satu tertinggi. Namanya Dharma apa ya? Jadi seperti kayak penasihat raja. Jadi orangnya ya pandai, cerdas ya. Namun permasalahannya itu ya kebijakan Jayanegara, dan salah satunya ada rumor ya istrinya itu rumah tangga Rakuti ini retak gara-gara istrinya diganggu Jayanegara ya. Saya nggak tahu apakah ini Mahapati juga ya. Ya itulah akhirnya marah Rakuti. Itulah memberontak, dia tahu seluk-beluk kerajaan, luar dalamnya, bahkan sampai itu dikuasai ibu kotanya. Pengen mendirikan ini sendiri. Iya, yang mengangkat dirinya mungkin jadi raja. Tapi sempat sukses ya. Pemberontakan Rakuti itu kan kalau nggak salah sempat sukses untuk mengusir istilahnya Raden siapa? Jayanegara ini sampai keluar dari. Iya, sampai ngungsi ke desa Bedander. Ini juga ada hubungannya sama jasanya Gajah Mada. Nah, mulai dari sinilah muncul cerita nama Gajah Mada muncul dari pelariannya Jayanegara itu. Dan Gajah Mada dengan pasukan namanya Bayangkara. Gajah Mada itu dari mana asalnya? Kok tiba-tiba muncul? Nah ini sejarahnya bermacam-macam versi ya. Cuma saya nggak tahu versi yang tepat seperti apa. Tapi yang saya ketahui Gajah Mada ini beragama Buddha. Kemudian bisa jadi pada masa kepemimpinan kemiliterannya itu ya masa-masa apakah akhir Raden Wijaya atau awal Jayanegara. Nah, baru nama populer muncul Gajah Mada itu ya saat berhasil melarikan diri. Iya, menyelamatkan raja, bahkan sampai merebut ibu kota dengan pasukan Bayangkara. Dari Rakuti. Sukses, memang benar-benar sukses ya. Rakuti ini memang dia benar-benar menguasai kerajaan Majapahit. Tapi belum sempat dia mengikrarkan diri kalau dia adalah menggantikan raja atau gimana? Oh ini alternatif
kemungkinan macam-macam ya. Apakah saat sudah menguasai ibu kota dia mengangkat dirinya. Lagi pula Jayanegara kan belum terbunuh banget ya. Belum terbunuh Pak. Kurang mati. Mati ya. Makanya dia nggak berani memproklamirkan diri kalau dia raja itu. Masih mencari deh, ini letaknya raja ini di mana ini. Lek wis berhasil membunuh berarti aku berani. Betul. Dan lagi pula ya, kalau kita lihat seandainya ya Rakuti ini jadi raja ini seperti kita mengulang ceritanya ini Kenaro. Jadi dari orang bawah dia jadi aku, kemudian mengalahkan Kediri. Apa Rakuti terinspirasi sama Kenaro kita juga nggak tahu ya. Kita tanyakan. Kita hadirkan Rakuit. Oke, berarti itu kan nggak sukses. Rakuti ini kan menaklukkan raja ini nggak sukses. Terbukti dia masih bisa melarikan diri dengan jasanya Gajah Mada. Akhirnya bagaimana caranya raja sama Gajah Mada ini kembali bisa menguasai itu gimana ceritanya? Bisa menguasai Majapahit di tangan Rakuti ini. Ya, kita nggak mendengar detail secara langsung strateginya gimana ya Gajah Mada, tapi setidaknya ketika Gajah Mada berperang itu melawan Rakuti, sepertinya di kerajaan sendiri itu juga nggak terlalu banyak yang mendukung ya. Rakuti rakyat juga nggak terlalu banyak mendukung pemerintahannya ya. Ya pemerintahan cuma sebentar, akhirnya Rakuti berhasil dikalahkan. Jadi ibaratnya ketika dia memberontak ya, Rakuti memberontak, kita nggak tahu pihak militernya yang di Majapahit itu berapa persentase yang memihak Rakuti. Betul. Ini kekuatan militernya masih belum kuat dan kekuatan militernya yang di pihak sisinya Jayanegara. Belum mengakar ya. Iya. Belum mengakar kekuasaannya karena dia bukan dari keturunan raja. Iya, seperti itu. Dan itulah memang raja itu kan orang itu jadi raja lah zaman dulu kan dapat pulung. Pulung itu kan wahyu ya. Wahyu dari dewa atau wahyu dari Tuhan ya istilahnya. Jadi kalau orang sudah dapat pulung, siapapun asal muasalnya walaupun rakyat paling bawah, kalau dapat pulung, wah dia itu langsung moncer ya, maksudnya lancar ya, kayak dibantu sama Tuhan. Tapi walaupun orang itu sudah mau berhasil, tapi pulung itu nggak dapat ya, dia selamanya nggak akan bisa walaupun berusaha semaksimal mungkin. Jadi orang Jawa itu percaya seperti itu. Pulung. Iya pulung. Pulungnya apa? Kayak wahyu. Pilihan, orang-orang pilihan. Pilihan ya. Lah, pulung itu kelihatan berarti. Apa memang dari aura wajahnya udah kelihatan atau memang ada masyarakat tahu ini muncul pulungnya dari mana? Apa memang kelihatan? Kalau ceritanya memang kelihatan atau pulung itu ya kalau masyarakat sendiri kan cuma lihatnya ketika orang ini mampu bertahan lama. Dia memegang pemerintahan, dia bisa mengelola pemerintahan. Akhirnya dia dianggap Mas ini mendapatkan pulung ya. Orang bawah nggak tahu asal usulnya, dia dari bawah tapi jadi raja, itu pulung. Tapi nggak jadi pulung kalau seandainya gini, dia keturunan raja sebelumnya, itu bukan pulung ya. Jadi memang itu mahkota, keturunannya, keturunan putra mahkota. Ya. Jadi kayak cerita Ken Arok itu cita pulungnya dari apa? Ya dari menikahkan Dedes itu kan pulung ya. Dia menikahkan Dedes, kan Dedes itu adalah kalau seandainya memperistikan Dedes berarti nanti akan jadi raja, kan pulung namanya. Nah dari itulah orang masa itu mencari mengait-ngaitkan pulung. Kadang setelah raja itu sudah diangkat jadi raja, dibuat legitimasi, dan kadang pulung itu dibuat-buat oleh raja sendiri. Aku isori, aku jadi raja, ya apa caranya rakyat itu percaya ke aku, tak gawe cerita pulung, bisa juga kayak gitu. Iya, dan itu memang sebagai bagian dari legitimasi. Raja itu juga butuh legitimasi, pengakuan, dan rakyat itu paling mengakui kalau rajanya memang keturunan dewa atau perwujudan dewa, dekat dengan dewa kan gitu ya. Seperti itu. Jadi kenapa Jayanegara ini banget banyak pemberontakannya ya. Memang dia putra mahkota, tapi pulungnya ini dia bukan dari permaisuri ya. Tapi dari Putri Selir, dia keturunan campuran Jawa sama Sumatera, wes ibaratnya kayak kayak Goyah.
rakyat akhirnya berani memberontak dengan karakternya dia yang seperti itu, ya wis berani. Iki paling aku akan dapat pulung nih kalau berhasil. Mungkin Kuti juga mikirnya gitu Kuti ya. Raja nggak bisa jadi panutan. Nah, Digulingkan nih. iya. Berani main-main karena bukan raja Jawa. Apa kakean korupsi? Kakean korupsi omane iki kakean gudoi. Iya, istri. Ya, rumor negatifnya kan. negatifnya banyak. Kakean gudai bojone wong gak punya anak ya? Nggak punya Nggak anak, punya anak, dan warga negara. istri resminya juga nggak diceritakan sampai umur 30 berapa itu, jadi tidak diketahui. Mungkin dia menikah tapi nggak diceritakan menikah Nggak dengan ada siapa. ceritanya. Iya, dan keturunan Nggak juga diceritakan. nggak. Akhirnya dia terbunuh oleh tabibnya sendiri, Ratanca. Ini berhasil ya. Setelah itu Rakuti ini kan pemberontakannya berhasil digeser lagi, digeser lagi dengan Kemudian Jayanegara kembali ke ibu kota, akhirnya dipulihkan. Kemudian Gajah Mada tambah naik posisinya karena tadi sudah menyelamatkan raja yang akan kerjaan. Naik itu jadi patih apa belum? Belum ya? Belum. Nanti setelah ini Tribana Tunggadewi. karena berarti jasanya Gajah Mada akhirnya menyelamatkan siapa tadi? Jayanegara. Akhirnya setelah Rakuti terusir, akhirnya Gajah Mada karena berkat jasanya diangkat jadi diangkat. Ya patih. itu jabatannya apa itu ya? Sebenarnya kalau kita nggak menelusur mengenai Gajah Mada, tapi kita kan fokusnya untuk di ini ya, di Kerajaan Majapahit. Kalau versi Gajah Mada itu saya dulu pernah sempat baca bukunya itu, kalau nggak salah 8 buku tebal-tebal itu tentang Gajah Mada. Tapi saya nggak akan cerita ke situ. Kalau cerita di situ banyak masalahnya. Oke, setelah itu berarti di masa ini Gajah Mada naik jadi patih ya. Tribhuwana. Pada masa Tribana, belum pada masa Jayanegara. Mungkin struktur jabatannya saat itu Gajah Mada belum sampai ke patih, ke apa gitu ya. Tapi belum sampai ke patih ya. Patih itu nanti pada masa Tribhuwana. Berarti sudah stabil ya? Kepemerintahan Jayanegara saat itu stabil sampai dia terbunuh sama tabibnya itu. Iya, seperti itu. Setelah terbunuh baru digantikan sama adiknya. Iya, adiknya. Yang bunuh ini siapa yang bunuh? Tabib Tabib kerajaan. Ratanca namanya. Ratanca itu ya. Dan memang macam-macam Ratanca ini. Ratanca ini juga salah satu orang yang istrinya diganggu juga. Akhirnya dia sakit hati juga. Iya, itu juga ceritanya. Dan memang temannya Kuti juga. Temennya Rakuti. Istilahnya ono unsur balas dendam. Iya, bisa jadi. Namun ya ini saat Ratanca membunuh Jayanegara, kemudian tahu ya, mungkin teriak ya, Jayanegara mati. Gajah Mada datang langsung membunuh Ratanca itu Tanpa basa-basi. iya, tanpa basa-basi. Pakai keris bukan ring. Wis beda ya. Kerisnya wis hilang nih. Iya, akhirnya Ratanca terbunuh. Nah, ini banyak rumor ya, tapi kita kan nggak tahu sumbernya ya. Ya rumornya salah satunya memang kematian Jayanegara ini ada yang bilang ini sudah direncanakan. Ya. Apakah Gajah Mada ini mendukung konspirasi itu, kita juga nggak tahu. Karena apa? Kok aneh ya, langsung membunuh ya, tanpa ditangkap terlebih dahulu, ditanyai, diinterogasi ya siapa sih dalangnya. Ini langsung dibunuh. Ya, salah satu beberapa sejarawan bilang kayak gitu. Dan salah satu emang ada rumor ya, karena Jayanegara ini melarang adiknya menikah. Adiknya putri 2 ya, dari Gayatri, dibantu sama adiknya satunya. Kenapa melarang adiknya menikah? Salah satunya karena takut persaingan ya. Dia kan bukan raja campuran ya, Jawa sama Sumatera. Lah takutnya adik iparnya ini nanti laki-laki ini kuat nanti.